Yang uniknya sebenarnya di album ini ada hits baru yang tiba-tiba di tahun 2025 ini. Ngobrol nanti dengan kita, langsung saya akan panggil Mas Bibim, drummer, Mas Kakak, vokalis, yang vokal juga Mas Abdi, gitaris, Mas Rido, gitaris, dan juga Mas Ipaka. Duduk di depan semua bersama akan didampingi oleh Mas Kevin dari KFC, Kevin Augusto yang akan bercerita seperti apa performa CD album ini dan C digital yang sudah dipajang di ratusan gerai KFC di seluruh Indonesia. Dan teman-teman wartawan hari ini bisa mengambil angle-angle terserah ya untuk kolaborasi. Apa sih sebenarnya yang menarik dari obrolan kita nanti? Ya, Mas Kevin, Mas Abdi boleh di, mohon maaf Mas Kevin di sebelah sini boleh ya, Mas Abdi sebelah. Yes. Teman-teman wartawan kok anteng-anteng biar kita ya nggak apa-apa, nanti pas tanya ya tajam-tajam sih. Saya udah salvo dengan PJ dipakai oleh Mas Kakak, Pink, aduh kayak opa-opa di drama Korea gitu loh. Keren banget sih, segar-segar semua dan kayaknya awet muda semua ya, sudah melintasi empat dekade waktu berkiprah di industri musik Indonesia. Dan mas kesayangan selebrasi ada di hadapan kita. Kita kasih kesempatan dulu untuk siapa yang mau welcoming speech dulu menyapa teman-teman wartawan. Ada mikrofon ya, boleh? Ya, kalau Mas, ya. Dipegang satu Mas Kakak, Mas Billy boleh pegang, satu lagi. Mas Kevin dari KFC. Halo. Yes. Ada yang mau disampaikan dulu untuk welcoming speech? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dibuka. Terima kasih sudah datang ke sini ke KFC Kemang Timur untuk rilis album, launching album Slang Live yang kita kerjasama lagi sama KFC. Ini lagu spesial semua karena durasinya cukup panjang, walaupun cuma 15 lagu tapi dari tahun 2020 ya, tahun itu. Jadi kita punya kebiasaan 2 dekade lebih. Kita punya kebiasaan setiap manggung kita merekam, dan ini udah dikurasi yang terbaik 15 lagu yang masuk ke CD baru ini. Terima kasih. Mas Bibi mau ditambahkan untuk pembuka dulu? Cukup. Oke, ini menariknya ketika merekam setiap manggung direkam dan kepikiran tuh berarti dari 20 tahun yang lalu ya, Mas Bibi? Enggak sih, selalu direkam aja. Cuman belum tahu waktu itu buat apa direkam. Iya, enggak, itu buat dokumentasi kita. Cuman tahun ini sengaja kita rilis album live itu sebenarnya buat niatnya kakak buat ngeracunin anak-anak Gen Z. Karena di TikTok tiba-tiba beberapa lagu slang viral. FYP. Mereka mundur-mundur cari lagu-lagu lama. Nah, kita kasih mereka album live kita. Jadi sebenarnya di 15 lagu ya. Yeah. 15 lagu ini semua lagu-lagu hitsnya slang. Yang biasa jadi anthem atau singelong kalau di setiap singelong di setiap manggungnya. Oke, ada yang mau disampaikan? Bagaimana generasi kedua dari slang ini, dari putri anak-anak dari personel slang ini ikut Luna dan lain sebagainya. Itu gimana? Waktu di panggung apa? Oh, itu waktu ulang tahun slang ke-41 di Jakarta. Ya. Jadi ini apa ya, dokumentasi kita aja buat bahwa anak-anak udah mulai ikut. Tahun lalu ya. Dan yang uniknya sebenarnya di album ini ada hits baru yang tiba-tiba di tahun 2025 ini jadi single, karena lagu itu Pop Island Memory dirilis tahun 97, itu nggak pernah jadi lagu single di panggung. Ternyata Tapi viral. tiba-tiba di 2025 kalau kita manggung harus bawa itu, karena itu lagu udah jadi kuta misalnya tahun 2025 lagi. Oh, keren banget. Artinya akan menjadi request, topnya request ya.
Oh, begitu ceritanya. Mas Ivan mau ada yang ingin disampaikan? Ditambahin? Ya, ini udah lama kita nggak launching live album. Terus di kali ini ya spesialnya lagu yang lagi booming sama anak-anak sekarang ada di dalam live ini. Di album live kita sebelumnya nggak ada. Di album live yang ini ada popis lain dan banyak lagu-lagu yang kita nggak bawain di live yang sebelumnya. Spesial Dan merangkul Pak Market Gen Z. Ya. Oke. Gen Z ini apa sih tantangannya? Harus dikasih karya seperti apa sih? Nanti ada Mas Afi. Bagaimana mengkurasi lagu yang mana bisa masuk ke dalam CD album ini dari 14-15 lagu ini? Gimana pertanyaannya? Mas Aldi ini juga ngurusin mastering ya. Bagaimana mengkurasi dari sekian banyak lagu yang selalu dinyanyikan di setiap panggung, yang rekamannya memang ada secara live, dimasukkan dalam CD album ini dan juga termasuk memasukkan variabel merangkul Gen Z. Kayaknya yang cocok jawab Kak. Sebenarnya kita akhirnya ke KFC sama jagonya musik lagi gara-gara ngobrol sama Steve waktu itu. Ternyata Steve pas kita udah oke jalan aja, Steve-nya masuk. Iya, sudah tidak bersama kita. Iya. Steve Jadi ini salah satu obrolan kurasi bareng Steve di YT. Iya, oke. Jadi beberapa waktu yang lalu sudah direkam. Ya. Oke. Nah ini ada Mas Kevin dari KFC. Seperti apa nih? Akhirnya memutuskan udah kita rekam, kita distribusikan di periode sekarang dan kita bikin launching hari ini. Dan ini adalah dalam bentuk CD album secara fisik dan juga CD digital. Ini kan menarik kan? Ketika orang mungkin memang menjadi kolektor item berarti mempunyai CD dalam bentuk fisik yang selama ini sudah dilakukan oleh KFC, tapi juga ada yang bentuk digital. Jadi kayak kita punya platform digital sendiri kan? Karena satu album kita bisa punya semua kan, tidak per lagu. Mas Kevin bisa cerita ke teman-teman. Ya, tentunya ini jadi kebanggaan juga ya untuk KFC bisa bekerja sama dengan band legendaris Indonesia. Tentunya harapannya KFC juga ikut turut andil dalam membantu terus mengembangkan dunia musik Indonesia, utamanya untuk penyanyi-penyanyi Indonesia juga. Dan harapannya dengan adanya CD dan CD digital ini juga turut membantu atau mengembangkan belantika musik Indonesia juga. Oke, tutorial sedikit dong Mas Kevin. Jadi si digital itu bagaimana supaya orang bisa datang ke gerai KFC sekarang per hari ini ada berapa ratus? Jumlah gerainya ada 690 gerai di seluruh Indonesia. Jadi kita kalau ke counter di bawah itu di KFC, kita membeli CD-nya yang tidak bentuk fisik untuk kita apakan, untuk tutorialnya. Ya, jadi tentunya CD digital ini dan CD ini kita combine dengan salah satu menu kita namanya Combo Superstar. Nah itu salah satu combo yang paling laku juga di KFC. Jadi terbukti bahwa masyarakat Indonesia masih sangat menghargai karya-karya dari musik di Indonesia. Jadi nanti ketika datang ke KFC bisa beli Combo Superstar, nanti langsung include dengan CD dan CD digitalnya. Nanti untuk CD fisik otomatis bisa langsung dipakai di CD player. Kalau untuk CD digitalnya tentunya bisa scan barcode, nanti disambungin langsung ke aplikasinya Jagonya Musik. Oh, di aplikasi Jagonya Musik ya. Oke. Jadi langsung satu album kita sudah bisa dengan satu scan barcode itu. Betul. Nanti langsung ada di handphone semua. Keren banget ya, dapat CD dalam bentuk fisiknya dan juga digitalnya. Oh, oke. Tepuk tangan dulu dong untuk JRS dan juga KFC. Bagus ya. Jadi barcode-nya bukannya saya pegang ini ya? Gimana? Ada di dalam. Oh, harus kita buka ya? Oh iya dong, masa di luar ya? Iya. Dan hanya satu orang yang membeli satu ini yang hanya bisa sekali scan barcode ya? Betul. Jadi kalau saya yang beli, terus misalnya Adit nih dari Suara Merdeka, Mbak scan dong, nggak bisa, cuma satu device saya doang yang bisa saya masuk ke aplikasi. Karena satu akun, satu aplikasi, satu scan itu. Itu kayak apa ya? Yang tadi bilang satu akun hanya boleh satu nama ya, supaya nggak ada hoax. Tidak ada hoax di sini. Mas Ivan masih ke toilet. Oke, kita buka Q&A session ya. Jangan saya saja yang asik ngobrol.
boleh cerita performanya gimana nih CD? Mulai kapan ada di 620 terakhir? Iya, mulai hari ini pun sudah bisa dibeli. Jadi so far penjualannya cukup signifikan ya, berhubung ini bandnya juga slang. Jadi saya yakin juga seluruh penggemar slang di Indonesia juga pasti langsung beli. Dan tercatat sudah lebih dari 100.000 menu terjual, berarti produksinya juga. Oh yes, amin, amin ya. Ini ada Ari, maaf ya, saya kasih jaga runner. Ari mau ngobrol, mau tanya ya, silakan. Oke, terima kasih Ari dari Tablet Bintang. Selamat buat pertama buat itu mungkin soal prosesnya Mas Kakak tadi bilang ada 15 yang akhirnya terpilih. Itu pertimbangannya apa aja sampai akhirnya terpilih yang 15 itu. Terus kedua, selain itu Mas Kakak waktu juga teman-teman itu udah melewati berbagai era gitu, mulai dari kaset, CD dan sekarang CD digital. Kalau dari kacamata teman-teman sendiri, mungkin seperti apa sih Mas perubahan itu ketika melewati berbagai era itu, ketika begitu cepat teman-teman tetap bisa eksis gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Ari. Jawabannya nanti akan langsung direkam. Pada setiap media online selalu punya versi audio visual untuk berita. Saya berita teks, ya, rekam ya, dan masuk suara saya. Pertanyaan pertama, Mas Kakak, apa pertimbangan variabel untuk mengkurasi lagu mana yang masuk? Yang pasti dipilih lagu-lagu yang hits. Terus kedua, yang tadi Bibim sempat mention bahwa ini lagu-lagu supaya bisa masuk ke Gen Z juga ada little bit riset di sosial media bahwa Khususnya di TikTok. ada beberapa lagu yang memang yang lagi banyak seliweran beredar masuk di sini, dan yang pasti juga yang rekamannya bagus. Itu ya. Pertanyaan kedua, sudah melewati 4 dekade ekosistem musik Indonesia, industrinya juga berubah. Apa tantangan yang dirasakan oleh slang dari era kaset, CD, sekarang digital, dan juga sekarang ada era sosial media TikTok yang sangat engagement kuat sekali dengan generasi Z? Mas Yumi bisa jawab atau Mas Kakak? Akti kali. Ya. Sebenarnya kalau dari sisi media ya, medium untuk mendengarkan itu belum terlalu banyak berubah, tetap masih digital. Ya itu masih ada, CD masih ada, dan streaming juga pun masih digital, formatnya hampir sama. Nah, cuma cara memperolehnya aja lewat internet, satu ada fisiknya gitu ya. Bahkan berapa tahun terakhir ini vinyl banyak yang juga ikut memproduksi dan yang berubah cara orang mendiscover musik. Jadi kalau dulu mungkin centralize ya dari record label ke beberapa media, tapi sekarang musik bisa didengar bisa didiscover dari berbagai macam sosial media misalnya dan media yang lain. Yang berubah itu ya, jadi cara kita yang menjadi tantangan adalah bagaimana cara lagu kita bisa didengarkan oleh berbagai kalangan, terutama generasi muda yang katanya namanya Gen Z. Itu sih kira-kira, mudah-mudahan menjawab. Oke ya, bagus. Len, mau tanya? Ya, kamu pegang dua gadget, saya pegangin mikrofonnya. Halo, selamat siang. Saya Ari dari Warta Kota. Mau nanya mungkin ini 15 lagu kayaknya dilihat banyak di tahun 2002 dan juga 2025. Apakah di momen itu momen spesial slang gitu sampai akhirnya memasukkan banyak lagu di tahun tersebut gitu kan? Dari 15 lagu mungkin yang paling berkesan saat rekaman di mana gitu Mas? Terima kasih. Ari dari Warta Kota 2002 kamu sudah jadi wartawan? Generasi milenial ya. Aku sudah ikut sondrela sama kakak-kakak itu. Iya, seperti kata tadi bilang ini yang kira-kira bagus hasil rekamannya, dan
sejarah juga. Ada satu lagu yang pernah di tahun-tahun berapa ya? Abdi sakit kan, dan kita sering main berempat. Nah itu ada juga di situ yang cuman satu gitar, cuman Rigo doang. Jadi ini benar-benar histori ya, sampai 2025. Sebenarnya kita mau ngambil yang tahun 90-an yang konservis 30 kota, tapi setelah nyari-nyari, anjir semua kebut semua, takutnya kuping Genzi terganggu. Jadi kita apa ya, kan kita banyak tuh, ada yang tahun live tahun 98, album live tahun 99. Iya bang, jadi memang karena pertimbangan ya tetap walaupun kita ngumpulin hasil sejarah perjalanan kita tadi, hasil yang kita dengar sama masa kini harus tetap nyantut ya. Luar biasa ya. Sepertinya kalau kita menikmati CD album ini sama saja seperti menapaki sejarah band legendaris ini, karena tadi dari tahun 2002 sampai 2025. Bahkan Ari, kita namanya namanya Ari belum jadi wartawan, bisa dibayangkan 2002 sudah kepikiran, ada rekamannya secara live, dan sekarang dalam bentuk fisik dan juga digital bisa dinikmati. Apa sejarahnya sih Coffee Slam Memory? Bagaimana kronologinya bisa akhirnya nyangkut di Gen Z? Nah ini ceritanya sedikit nih, akan menjadi apresiasi Gen Z terhadap om-om pemain band rock and roll ini. Apa jawabannya? Ketahuannya akhirnya sangat TikTok friendly dasarnya. Oke. Beberapa kali scroll TikTok banyak Gen Z yang nyanyiin apa sih istilahnya? Joget dengan lagu itu. Dan saat kita manggung bawain dong Coffee, pas kita bawain memang single ribuan orang tuh hafal dan nyanyiin lagu itu. Jadi ya gara-gara itu sih. Dan ya itu kan tahun 97 sama sekali sampai 2000, hampir 2 tahun yang lalu ini masih boleh dibilang underrated song ya, yang nggak begitu dikenal secara masif gitu. Tapi tiba-tiba 2025 jadi lagu yang single. Nah kita tanya ya sama Mas Rido ya, dia tadi belum ngomong, jangan takut kan Mas Rido beda mikrofon. Bagi-bagi nih, kalau menurut Mas Rido apa sih yang menjadikan lagu Coffee Slam Memory itu nyangkut dan disenangi sama konten kreator atau tiktokers yang sehingga jadi background untuk konten mereka? Dianalisa sedikit dong, apa kan ngomongin karya band sendiri? Maksudnya gue gak punya analisa itu sih sebenarnya, karena gue lebih percaya pada karya itu emang mereka lagi dapat frekuensinya. Gue gak suka dengan kata Instagramable, TikTok apa, pokoknya emang itu emang platformnya, dan memang lagu itu emang lagu yang lagi pas di frekuensi anak sekarang dan kena gitu loh. Dan kalau gue sih sebenarnya sekarang alhamdulillah anak Gen Z itu lagu saya nggak sering dijadiin background buat mereka. Nah itu terbukti dengan sering kita main di pensi beberapa kali ini. Ya jadi itu menurut gue sih salah satu tolak ukur bahwa memang jadi bersinergi antara platform dan juga off air. Gitu sih. Mungkin bosen kali ya agensi dengan industri musik yang baru-baru, jadi mereka mundur-mundur nyari-nyari yang retro-retro dari yang 80s, 70s, 90s gitu. Akhirnya nyangkut salah satunya di slang. Nggak hanya slang loh, tapi banyak band-band lama yang mulai lagu-lagu yang zaman-zaman dulu disukai orang. Pastinya berarti Gen Z ini tahu banget ya barang yang bagus ya. Oh iya lah. Buktinya pakai lagu slang menjadi background atau menjadi giringan untuk konten mereka di TikTok. Tepuk tangan dulu dong